Ini adalah jenis tanaman yang bisa berbunga. Banyak yang menanam tanaman ini di dalam pot, dan jenis pohon yang tumbuh rindang, beberapa di antaranya jenis pohon yang bisa berbuah. Berdasarkan dari ilmu Feng Shui, jenis tanaman ini dipercaya sebagai tanaman pembawa sial, tanaman yang bisa menghambat rezeki pemiliknya, tanaman yang bisa membawa petaka. Karena itulah banyak yang percaya bahwa jenis tanaman ini dianggap sebagai jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, jenis tanaman yang tidak baik ditanam di sekitar halaman rumah. Dan beberapa jenis tanaman yang ternyata mengandung racun, yang juga sebaiknya tidak ditanam di sekitar halaman rumah. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah yang pertama adalah pohon buah pepaya. Menurut kepercayaan dari ilmu Feng Shui, pohon pepaya yang ditanam di depan rumah dianggap sebagai lambang kebangkrutan dan lambang kehilangan harta benda. Seseorang yang sengaja menanam pohon pepaya di depan rumahnya, maka artinya orang tersebut telah mengundang energi negatif untuk masuk ke dalam rumah. Akibatnya, energi negatif tersebut mempengaruhi rezeki penghuni rumah, dapat menghambat rezeki keluarga penghuni rumah. Selain itu, energi negatif dari pohon pepaya yang ditanam di depan rumah juga dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi penghuni rumah. Salah satu anggota penghuni rumah akan sering sakit-sakitan. Itulah akibatnya menurut ilmu Feng Shui, apabila menanam pohon pepaya di depan rumah. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah yang kedua adalah pohon aren. Jika pernah makan kolang-kaling, buah dari pohon aren inilah yang diolah menjadi kolang-kaling. Pohon aren sering tumbuh alami di dekat sungai, dan tempat yang ditumbuhi pohon aren biasanya akan terlihat seram. Banyak kejadian yang membuat orang berpikir dua kali untuk menanam pohon penghasil gula dan penghasil kolang-kaling ini, terutama jika akan menanamnya di pekarangan rumah. Sebab pohon aren memiliki banyak cerita mistis, dan banyak yang percaya bahwa pohon aren adalah salah satu jenis pohon yang disukai oleh hantu caruluk. Hantu caruluk adalah hantu yang wujudnya tidak masuk akal, sangat menakutkan. Menurut cerita urban masyarakat di Jawa Barat, bahwa hantu caruluk sering menampakkan wujudnya pada saat sore menjelang maghrib. Seseorang yang berada di sekitar pohon aren pada saat maghrib, apabila sedang bernasib sial, maka orang tersebut akan diganggu oleh hantu caruluk. Menurut ceritanya, orang yang diganggu hantu caruluk, penglihatan matanya tiba-tiba menjadi gelap, menjadi lupa jalan untuk pulang, akan terus berada di sekitar pohon aren. Akan terus berada di sekitar pohon aren, baru akan tersadar keesokan harinya. Dan kabar buruknya, seseorang yang diganggu hantu caruluk, maka tubuhnya akan sering sakit-sakitan setelahnya. Selain bisa membawa petaka, bisa membuat seseorang sakit-sakitan akibat dari diganggu hantu caruluk. Pohon aren apabila ditanam di depan rumah, maka dipercaya pemilik rumah akan terhambat rezekinya, bisa susah mencari rezeki, bisa menjadi miskin dalam hidupnya. Itulah cerita mistis dari pohon aren, jenis pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah. Yang ketiga adalah tanaman yang bernama water hemlock atau Cicuta maculata. Bunga dari tanaman ini berukuran kecil, bunganya berwarna putih. Tanaman hemlock mengandung racun di bagian akarnya. Apabila terkena racun dari tanaman ini, bisa menyebabkan perut terasa mual dan badan akan kejang. Karena itulah jenis tanaman ini sebaiknya tidak ditanam di depan rumah, jangan sampai tumbuh di sekitar halaman rumah. Yang keempat, tanaman yang bernama rosario atau yang dijuluki sebagai tanaman mata kepiting. Biji dari tanaman rosario mengandung zat lektin yang disebut abrin. Jika biji dari tanaman mata kepiting masuk ke dalam mulut,
dapat menyebabkan demam, mual, dan mulut mengeluarkan busa lalu kejang-kejang. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di sekitar depan rumah. Tanaman mata kepiting adalah jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Tanaman pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang kelima adalah pohon jancukan. Pohon jancukan terdengar seperti kata kasar, tetapi jangan salah, inilah nama salah satu tanaman beracun yang habitatnya ada di Gunung Argopuro, Jawa Timur. Dalam bahasa Latin, tanaman ini bernama Gardenia palmata. Tanaman pohon jancukan memiliki bulu duri di sekujur permukaan daunnya. Duri inilah yang mengandung racun, jika terkena kulit, rasanya akan perih dan panas seperti disengat lebah. Dalam keadaan kering pun, daun ini masih mengandung racunnya. Jenis tanaman ini sebaiknya jangan sampai tumbuh di sekitar area pekarangan rumah. Yang keenam, tanaman yang bernama Deadly Nightshade atau bunga Atropa belladonna. Semua bagian tanaman ini mengandung zat yang bernama alkaloid tropane. Daun dari tanaman ini lebih berbahaya dibanding buahnya. Orang yang keracunan tanaman ini akan mengalami gejala seperti sesak napas, sakit kepala, dan akan mengalami halusinasi. Tanaman ini tidak baik ditanam di depan rumah, tidak baik ditanam di sekitar rumah. Yang ketujuh adalah tanaman yang bernama jimpi-jimpi. Pohon tanaman yang bisa tumbuh setinggi sampai 3 meter, memiliki daun lebar dengan tepi bergerigi. Tanaman ini diselimuti rambut atau bulu, dan bagian berbahaya dari tanaman jimpi-jimpi adalah bagian dari bulunya ini. Tanaman jimpi-jimpi adalah jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Yang kedelapan adalah tanaman yang bernama jelatang. Tanaman jelatang termasuk jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, tidak baik ditanam di sekitar teras rumah. Tanaman jelatang memiliki bulu halus pada batang dan daunnya. Racun pada tanaman ini terletak pada bulunya. Apabila seseorang tidak sengaja menyentuh tanaman jelatang dan terkena getah dari tanaman ini, maka rasanya seperti disengat lebah. Kulit yang terkena getah dari tanaman jelatang akan langsung bengkak merah dan gatal. Yang kesembilan adalah tanaman hias Nerium oleander. Tanaman Nerium memiliki bunga yang cantik, bunganya berwarna merah. Hati-hati untuk yang suka makan bunga, karena bunga Nerium mengandung racun. Racun pada bunga Nerium termasuk dalam kategori oleandrin dan nerin. Jika seseorang menelan senyawa racun dari bunga Nerium, maka badan akan gemetar dan detak jantung akan melemah. Yang ke-10 adalah tanaman hias berbunga yang bernama bunga azalea. Tampilannya yang indah, tidak heran jika bunga azalea sering dijadikan tanaman hias, sebab bunga azalea dapat membuat halaman rumah menjadi tambah cantik dan indah. Tanaman hias bunga azalea termasuk tanaman hias yang tidak ramah untuk keluarga penghuni rumah. Karena bisa menyebabkan keracunan apabila tidak sengaja bagian dari bunga azalea sampai tertelan. Seseorang yang menelan bagian dari bunga azalea bisa mengalami masalah pencernaan seperti perut terasa mual, lalu muntah. Tanaman ini sebaiknya tidak ditanam di dekat teras rumah. Itulah 10 jenis tanaman, 10 jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, jenis tanaman yang tidak baik ditanam di halaman rumah.